balik lagi dengan saya Aidit. Selamat datang di seri terbaru saya, Putar Otak Asa Duri. Pernah gak sih kalian sedang melakukan penelitian lapangan, mencari, mengumpulkan, atau mengukur data eksperimen dengan selang waktu tertentu? Tetapi pada salah satu selang waktu atau selang data tidak berhasil kalian dapatkan. Contohnya pada penelitian yang kalian lakukan, di mana waktu yang digunakan adalah 1 bulan. Tetapi ada di hari ke-12 kalian tidak mendapatkan data, mungkin karena error atau mungkin terlupa. Nah, bagaimana solusinya untuk mendapatkan data hari ke-12 itu? Kita bisa melakukan suatu metode interpolasi. Apa itu interpolasi? Interpolasi merupakan proses pencarian atau perhitungan suatu nilai dengan cara menghubungkan titik data diskrit yang sudah diketahui. Maksudnya apa sih? Misalkan ketika kita mengumpulkan data periode 1 bulan, di hari ke-12 kita tidak mendapatkan data tersebut. Kita kehilangan satu data, tetapi kita mendapatkan data pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya kecuali data 12. Nah, pada interpolasi kita mencari satu nilai dengan cara menggabungkan titik data diskrit sehingga bisa mendapatkan perkiraan titik data. Kita dapat memanfaatkan data yang sudah ada di antara titik atau data kosong, yaitu data 12, maka kita bisa menggunakan data digitalnya, yakni 11 dan juga 13. Data-data itu bisa dipakai untuk melakukan suatu metode interpolasi. Sedikit gambaran terkait interpolasi. Tapi, tahukah kamu interpolasi memiliki banyak jenis? Interpolasi yang umum atau yang sering digunakan ada interpolasi linear, kuadrat, polinomial, dan Lagrange. Nah, tapi dari jenis-jenis tersebut kita nggak bisa asal pakai atau asal pilih, teman-teman. Harus disesuaikan dengan kondisi data atau function data kita. Misalkan data kita berdistribusinya linear, yang kita pakai yang paling cocok kemungkinannya yaitu interpolasi linear. Nah, apa sih yang dimaksud dengan interpolasi linear? Oke, interpolasi linear didefinisikan sebagai cara mendapatkan nilai di antara dua titik yang berdasarkan persamaan linear. Maksudnya gimana? Nah, misalkan kita punya fungsi linear nih. Fungsi ini diketahui dua titik, x1, y1, dan kita juga punya titik yaitu x2, y2. Nah, kemudian kita ingin menginterpolasi nilai di titik tengah tuh. Misalkan gimana cara mendapatkan nilai titik ini? Caranya ada rumusnya, teman-teman. Sebenarnya suatu rumusnya merupakan penurunan dari rumus nilai persamaan linear. Kita ingat-ingat dulu nih, rumus gradien. Gradien kan M ya. Gradien itu rumusnya X per Y. Dan di sini sesuai grafis dapat dituliskan bahwa gradiennya itu X per X1 per Y min Y1. Lalu gradien 2 itu X2 min X1 per Y2 min Y1. Kita lanjut ke contoh soal interpolasi linear. Nah, pada soal ini dijelaskan bahwa terdapat data pada tahun 2005 tentang perkiraan atau prediksi jumlah penduduk Purworejo. Nah, diketahui bahwasannya pada data tahun 1940 jumlah penduduk itu ada 187.900. Sedangkan pada tahun 2000 terdapat jumlah penduduk yakni 205.700 penduduk. Nah, sedangkan yang ingin kita ketahui yakni data jumlah penduduk pada tahun 1995. Nah, bagaimana kita mengetahuinya sedangkan data di sini nggak ada tuh jumlah penduduk tahun segini gitu. Tapi yang kita hanya ketahui di tahun 1990 dan di tahun 2000. Nah, dengan adanya kekosongan data ini, kita bisa menggunakan metode interpolasi linear. Nah, sebelumnya kita ketahui dulu kalau x0 yang berperan sebagai x0 yakni 1990. Sedangkan yang berperan sebagai X1 itu 2000. Dan yang berperan sebagai Y0 itu 187.900. Dan yang berperan sebagai Y1 205.700. Tadi yang ditanyakan adalah prediksi jumlah penduduk Gunung Pati pada tahun 1995. Dan yang kita gunakan adalah rumus ini, yakni rumus Y0 tambah Y1 min Y0 kali X min X0 per X1 min X0. Nah, dimisalkan yang ingin ketahui, karena yang ingin ketahui adalah 1995, kita misalkan nih sebagai X gitu kan. Nah, kita masukkan X tersebut ke rumus ini, P1 yaitu 2005, dimasukkan Y0 itu 187.900, Y1 itu 205.700, kemudian 187.900 itu sebagai Y0 dikali nih teman-teman sama dengan 1995 dikurangin 1990. Lalu
dibagi dengan X1 min X0, yakni 2000 min 1990. Nah, berdasarkan perhitungan ini didapatkan hasil bahwasannya P1 tahun 2005 itu jumlah penduduknya itu 196.800. Jadi diperkirakan jumlah penduduk Purworejo pada tahun 1995 adalah 196.800. Selanjutnya kita akan membahas tentang interpolasi kuadratik. Jadi interpolasi kuadratik ini hampir sama dengan interpolasi linear, namun interpolasi ini menggunakan yang berpekat-pekat dengan menggunakan 3 titik pada pembentukan sebuah garisnya. Jadi karena banyaknya penggunaan interpolasi linear tidak maksimum pada penggunaannya saat digunakan pada fungsi yang berpekat 2, sehingga interpolasi kuadratik ini hadir agar fungsi dengan pekat 2 mampu diselesaikan dan dapat dicari titik barunya dengan efektif. Jadi dalam interpolasi kuadratik ini persamaannya memenuhi persamaan kuadrat. Nah, dari persamaan kuadrat ini kita mempunyai 3 titik. Nah, jadi kalau kita misalkan kita punya datanya itu berbentuk kuadrat, memenuhi fungsi kuadrat gitu, kita ya pakainya kuadrat. Kalau kita pakai linear itu jauh banget tuh, errornya gede banget tuh, atau mungkin malah jadi nggak benar. Kalau misalkan kita datanya memenuhi ukuran kuadrat, kita gunakan interpolasinya adalah interpolasi kuadratik. Nah, selanjutnya terdapat interpolasi polinomial. Interpolasi polinomial merupakan teknik interpolasi dengan mengasumsikan pola data yang kita miliki mengikuti pola polinomial, baik berderajat, satu, atau linear maupun berderajat tinggi. Interpolasi dengan metode ini dilakukan dengan terlebih dahulu membentuk persamaan polinomial. Polinomial yang terbentuk selanjutnya digunakan untuk melakukan interpolasi dari nilai yang sudah diketahui atau ya ekstrapolasi atau prediksi dari nilai yang di luar rentang data yang sudah diketahui. Selanjutnya terdapat interpolasi Lagrange. Nah, interpolasi Lagrange ini merupakan teknik yang menggunakan fungsi dalam bentuk polinom jika fungsi dicari adalah fx dan cacah data n. Interpolasi Lagrange ini digunakan untuk mencari titik antar dari n, titik hasil pengamatan data yang berjarak tidak sama untuk interval antar variabel bebas tidak seragam. Persamaan ini disebut persamaan Lagrange untuk interpolasi. Variabel bebas dalam rumus tidak diperlukan perbedaan fungsi, sehingga hasil yang diperoleh tidak dapat diperiksa ketelitiannya. Oke, selesai sudah sering-sering kita tentang interpolasi. Jadi bagi kalian yang pengen tahu juga nih materi-materi analisis numerik lainnya, bisa komen di kolom komentar dan jangan lupa untuk meninggalkan jejak seperti like dan subscribe. See you at the next video.